Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih kuasa-Nya, atas segala belas kasihan-Nya yang begitu besar Tuhan curahkan atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sujud menyembah di dalam indahnya hadirat Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta.
mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Yesus, adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami semua. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hidup kami, untuk kami mempermuliakan nama-Mu, Allah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami dan seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah kita raja di atas segala raja. Kita boleh berada sebagaimana kita ada saat ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua keberadaan kita saat ini karena Allah yang begitu besar, karena Allah yang sudah memberikan nyawanya rela mati di atas kayu salib dan menebus setiap kehidupan kita. Kalau pada bulan Agustus ini bangsa kita, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76, semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar Tuhan nyatakan bagi bangsa kita ini. Saya yakin dan saya percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia dan Tuhan akan memulihkan negeri kita ini. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kita akan sama-sama menyatakan dengan satu suara bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Haleluya. Tata
Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Kita mau sama-sama berdoa dan kita mau bawa bangsa kita kepada Tuhan. Biar Tuhan pulihkan dan Tuhan melawat bangsa Indonesia ini. Sehingga bangsa Indonesia ini boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami umat-Mu
memuji Engkau, dan tiba saja sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau saat ini Tuhan, lewat hamba-Mu yang Engkau utus. Engkau akan mengurapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi, untuk Kau pakai dengan luar biasa, untuk Kau pakai untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu, sehingga kami umat-Mu boleh mengerti apa yang Engkau mau. Dan bukan hanya kami mendengar untuk mengerti, tapi terlebih daripada itu Tuhan, kami menjadi pelaku yang setia akan kebenaran firman-Mu, dan kehidupan kami dimanapun juga kami berada, kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati, kami buka hidup kami seluas-luasnya. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, untuk kami boleh ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu dan hati yang penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah pagi hari ini. Walaupun masih di rumah, kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi fokus kita kepada Tuhan, tidak mengurangi semangat kita untuk mengasihi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ada sukacita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita sehat. Ada sukacita yang dari Tuhan Kristus yang bisa mengalahkan semua tipu daya iblis, yaitu sukacita yang dari Tuhan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti tidak ada orang yang benar di hadapan Allah. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah kehilangan kebenaran, sudah berbuat dosa. Ya saudara, tapi Allah membenarkan kita. Hanya Allah yang membenarkan kita. Bukan oleh karena kita baik, bukan oleh karena kita hebat, tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan membenarkan kita. Ya, Tuhan mau memakai kita dengan luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar bersama-sama pagi hari ini bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita melihat hidup benar itu harus dimulai dari hati kita. Hidup benar itu harus dimulai dari hati kita. Kita baca di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, ya, dikatakan di situ, Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan tidak melihat seberapa hebat kapasitas kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan tidak melihat seberapa kehebatan kita di dalam kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, tetapi Tuhan melihat respon hidup kita yang benar-benar yang dimulai dari hati kita. Tuhan melihat hati kita, bagaimana kita sungguh-sungguh nggak melayani Tuhan, bagaimana kita mau nggak melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau sudah mulai dari hati, apapun yang terjadi pasti akan dimulai dengan semangat. Ya, pasti kita akan tetap semangat di dalam Tuhan, karena dimulai dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena dimulai dari hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dimulai dari hati yang mencintai Tuhan. Karena dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan dari hati itulah maka akan ada kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita akan berkata, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tapi ketika hati kita rindu melayani Tuhan, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, firman Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di dalam mata, di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Bapak Ibu, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu yang Tuhan, mungkin manusia melihat wah hebatnya, wah pintarnya, wah ya semua, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan,
Tuhan akan memakai kita menjadi orang-orang hebat di hadapan Tuhan. Kamu hebat di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kita dihina, diremehkan oleh manusia, tapi ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa, dengan dahsyatnya. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Aku mau Tuhan melayani Engkau. Aku mau Tuhan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Bapak Ibu yang Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Karena firman Tuhan katakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biar matamu senang dengan jalan-jalanku. Kita akan melihat jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Mungkin tidak semua jalan Tuhan yang Tuhan izinkan, kita harus melalui kerikil-kerikil tajam. Kita harus melalui jalan-jalan yang terjal. Ya. Tetapi ketika hati kita mulai senang dengan Tuhan, ketika hati kita menyenangkan hati Tuhan, ketika hati kita bersama-sama dengan Tuhan, semuanya itu akan kita jalani dengan hati yang bersukacita. Dengan kekuatan Tuhan, kita bisa menghadapi semua jalan-jalan yang terjal, naik turun mungkin ya, saudara, kehidupan ini kehidupan yang banyak masalah, naik turun, pelayanan itu pelayanan yang mungkin banyak masalah, naik turun banyak masalah, tantangan, tapi kita menghadapinya dengan hati yang menyukakan hati, kekuatan yang dari Tuhan, dengan hati yang bersukacita. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, mengapa seperti ini melayani Tuhan, mengapa seperti ini harus terjadi, mengapa ini harus terjadi, kan saya sudah setia melayani Tuhan, tapi inilah upahnya. Tidak, saudara, Bapak Ibu Tuhan, ketika hati kita serahkan sama Tuhan, kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam masalah kita, dalam pelayanan kita, Tuhan siap menolong kita, Tuhan siap ada bersama-sama dengan kita, Tuhan siap memberikan kita kemenangan dengan luar biasa. Ya, Bapak Ibu Tuhan, ada hati yang tulus melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, banyak orang cinta pelayanan tapi tidak cinta Tuhan. Saudara, orang cinta pelayanan tapi tidak cinta Tuhan, hanya ingin terkenal, hanya ingin biar nama saya terkenal, kelihatan hebat, kelihatan pintar, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hati kita jauh, kelihatannya kita beribadah, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan sedang mencari hati yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, untuk dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, jadi yang pertama dikatakan bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu harus dimulai dari hati kita. Hati kita harus kita jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah akan terpancar kehidupan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, maka akan terpancar kehidupan Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Saudara, kalau hati kita jahat, maka yang terpancar adalah kejahatan. Oh, hatinya jahat teman ya. Oh, kayak jahat teman ya. Saudara, terpancarlah kejahatan iblis dalam hidup kita. Tapi ketika kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Karena hati kita ada Tuhan Yesus Kristus, maka yang terpancar adalah kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang kita muliakan itu. Terpancarlah yang keluar dari hati kita, yang keluar dari hidup kita adalah kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang memancar keluar. Bapak Ibu yang Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup benar itu juga harus memperhatikan perkataan kita. Kita harus memperhatikan perkataan kita. Ayat yang ke-24 mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Saudara, Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita menjaga perkataan kita. Perkataan kita yang suka membangun orang lain. Perkataan kita yang membuat semangat orang lain. Membangkitkan orang lain, bukan membangkitkan amarah, tapi membangkitkan semangat gairah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara Tuhan, tapi jangan perkataan kita menjadi perkataan yang
membuat dosa orang lain, ya, sakit hati orang lain, menyakiti orang lain. Karena firman Tuhan tadi katakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi kita tidak boleh memiliki perkataan-perkataan yang serong, ya, perkataan-perkataan yang menyakiti, dolak-dalik, ya. Jadi orang yang suka adu domba sana sini, sini A, sini B, ke sana sini, ya, sini beda. Orang yang suka dolak-dalik, suka mengadu domba, itu tidak boleh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Tapi kita menjadi orang-orang suka memberikan semangat, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka berdoa kepada Tuhan. Perkataan kita perkataan yang membangun buat orang lain. Bapak Ibu Tuhan, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Tuhan, Amsal sendiri mengatakan hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita suka berkata, banyak ngomong, banyak berkata-kata yang tidak benar, maka dikatakan hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita. Maka kita akan dimakan oleh perkataan kita sendiri. Mulutmu adalah harimaumu, ya. Kalau kita salah berkata-kata, kita akan diterkam oleh mulut kita sendiri, oleh perkataan kita sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan, jadi mari kita belajar. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, kata firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis, enak didengar, ya. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal mengatakan, ya, Bapak Ibu Tuhan. Jadi perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Saudara, jadi perkataan kita manis didengar orang lain, menyenangkan buat orang lain, membangun orang lain, menyegarkan bagi orang lain. Saudara Tuhan, bagikan obat bagi tulang-tulang yang sakit, ya. Bagikan itu obat bagi semua teman-teman kita. Bapak Ibu Tuhan, tapi kalau omongan kita dikatakan mulut serong, suka serong mulut kita, suka enggak benar omongan kita, ya, saudara, maka kita tidak akan dipercaya orang, ya. Saudara Tuhan, mulut kita tidak akan dipercaya. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita harus menjauhkan perkataan-perkataan yang dolak-dalik, bolak-balik, ya. Adu sana, adu sini, adu sini, adu sana, ya, saudara, bolak-balik. Suka mengadu domba. Beli sana, jual sini, beli sini, jual sana. Saudara Tuhan, mari kita belajar. Anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu, ya. Anak-anak Tuhan harus memiliki perkataan yang manis, yang menyenangkan, seperti sarang madu, seperti obat yang menyegarkan tulang, menyembuhkan tulang-tulang yang sakit. Bapak Ibu Tuhan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak Ibu Tuhan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Mulutnya seperti pedang, tajam. Kalau ngomong tajam, pedas, ya, menyakitkan. Saudara Tuhan, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah kita, perkataan kita, apakah seperti pedang atau lidah orang bijak yang mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bahwa hidup benar di hadapan Tuhan tidak mudah. Kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta kekuatan Roh Kudus supaya perkataan kita, mulut kita dijaga. Karena firman Tuhan juga katakan mulut kita sebagai nahkoda, seperti setir, gitu, ya, yang berbahaya, seperti lidah api berbahaya, ya, sulit untuk dijinakan. Kalau udah marah, emosi, semua keluar yang jorok, semua yang tidak benar keluar, emosi semua yang keluar. Makanya ada orang mengatakan kalau kita marah lebih baik diam, jangan ngomong, karena malah itu, emosi itu tidak menyelesaikan masalah dengan baik, tapi akan tambah memperkeruh masalah. Lebih baik kita diam dan berdoa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan apa yang harus kita. Coba kita marah langsung emosi, maka perkataan-perkataan kita bukan perkataan yang baik-baik, perkataan yang jelek-jelek keluar semua. Bapak Ibu Tuhan, mari kita belajar, kita menjadi anak-anak Tuhan,
yang mau hidup dibenarkan oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka mulut kita, perkataan kita harus dikuasai. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadilah teladan. Kita menjadi teladan dalam perkataan-perkataan kita buat semua orang, baik kepada keluarga kita, suami istri, ya, harus menjadi teladan. Baik istri kepada suami, perkataanmu harus menjadi teladan. Saudara, baik suami kepada istri, perkataan kita menjadi teladan. Baik orang tua kepada anak-anak, perkataan kita menjadi teladan. Saudara Tuhan, membuat mereka, menyenangkan mereka. Ya, itu nama Tuhan dipermuliakan. Tapi perkataan kita di dalam keluarga, istri selalu ngomongnya nyelekit kepada suami, selalu menyakiti suami, selalu memojokkan suami, selalu menjatuhkan suami, maka terjadilah peperangan dalam keluarga kita. Suami akan marah, suami akan, karena kamu ngomong, akhirnya terjadilah pertempuran. Ya Bapak Ibu, maka jagalah hatimu, saudara, jaga hati kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Bapak Ibu dan Tuhan, mari kita belajar. Yang ketiga, hidup benar harus terbukti dalam kesiapan kita bergaul dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus siap bergaul dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang benar, orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Tuhan, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Artinya mau membaca firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman. Di setiap hari, setiap saat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita renungkan dulu. Boleh nggak ini saya katakan? Menyakitkan nggak ini? Apa yang akan saya katakan? Kita merenungkan dulu, boleh nggak? Karena kita berdasarkan firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ia Taurat Tuhan. Sedangkan Tuhan, perkataan kita selalu ada komunikasi dulu dengan Tuhan. Ya, tingkah laku kita menyakitkan nggak orang lain? Sedangkan Tuhan, karena kita bergaul dengan firman Tuhan, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Tuhan, supaya kita menjadi melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi terang buat banyak orang, menjadi saksi buat banyak orang, ya. Karena dia hanya firman Tuhan yang dia lakukan, hanya dia firman Tuhan yang dia katakan. Tidak ada lain. Ingin memuliakan nama Tuhan melalui apa? Melalui perkataan-perkataan kita, melalui tingkah laku kita, kita memuliakan nama Tuhan, ya. Karena kita hidup di dalam firman Tuhan, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin aku, Tuhan, lindungi aku, supaya aku tidak berbalik kembali kepada dosa, tapi aku menjadi hamba kebenaran, ya. Bapak Ibu dan Tuhan, mari kita belajar. Hanya firman Tuhanlah yang paling benar di dalam hidup kita. Hanya firman Tuhanlah yang paling benar di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kita minta tuntunan Tuhan, kita minta hikmat yang dari Tuhan. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Pasti paling benar di dalam kehidupan kita. Pasti paling benar di dalam kehidupan kita. Ya, kita kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita kadang mengandalkan kepintaran kita sendiri, kita kadang mengandalkan pengalaman kita sendiri. Wah, aku pengalaman aku. Saudara, itu salah. Tapi kita minta hikmat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kadang keliru kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kita keliru kalau kita mengandalkan kepintaran kita. Pengalaman kita tidak ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak contoh dalam firman Tuhan. Banyak contoh dalam firman Tuhan. Ketika mereka mengandalkan kekuatannya, mereka kalah. Ya, bangsa Israel ketika mengandalkan kekuatannya, mereka kalah. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka menang. Bapak Ibu dan Tuhan, mari kita belajar terus bergaul dengan firman Tuhan, ya. Terus mengandalkan firman Tuhan, terus membaca firman, terus berdoa dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang bisa mengubah hati kita, yang mengubah karakter kita, mengubah pikiran kita menjadi benar di hadapan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu,
Kasih Tuhan, oleh karena itu marilah setiap kita mulai bergaul dengan firman Tuhan. Ya, ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan berlaku. Kok begini ya? Kok begini? Kok ya? Saudara Tuhan, maka semuanya yang kita lakukan ada sukacita Allah yang mendampingi kita. Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita renungkan pagi hari ini firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Mulai dari hati kita harus kita jaga dengan segala kewaspadaan. Yang kedua, perkataan kita harus kita jaga. Dalam perkataan kita, perkataan yang baik-baik yang membangun dengan orang lain. Yang ketiga, siap bergaul dengan firman Tuhan, siap dekat dengan firman Tuhan, siap dikuasai oleh firman Tuhan, siap minta perlindungan hikmat dari firman Tuhan, supaya semua yang kita kerjakan, semua yang kita katakan membawa berkat buat banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau, kami sangat merindukan Engkau. Setiap saat kami rindu dengan Engkau, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami tidak bisa jauh daripada Engkau. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau karena Engkau lah yang memimpin kami, Engkau yang membenarkan kami. Karena kami sadar kami orang yang berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan Engkau Tuhan. Mampukan kami, lindungi kami, ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami benar-benar dibenarkan oleh firman Tuhan yang sanggup membenarkan kami, menghapus segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau lah Tuhan, pakai kami semua Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Satukan hati kami, satukan roh kami Tuhan, untuk kami boleh bergandeng tangan melayani Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari Tuhan. Bila semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, jaga hati kami. Jaga hati kami dengan segala kewaspadaan Tuhan. Jaga perkataan kami, mulut kami, supaya mulut kami menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Jaga Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, semua kekuatan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Allah yang menjadi penolong kami satu-satunya. Tuhan, berkati kami semua jemaat Tuhan waktu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan surga. Firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan kami. Semakin cinta Engkau, kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin takut akan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa, menebus dosa-dosa kami, mengampuni kami semua, dan kami boleh dilayakan Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berkati mereka Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka Tuhan berkati, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dagang berkati dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah-limpah Tuhan, supaya kami semakin cinta Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah negara kami Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Wakil Bapak Amin Tuhan Yesus, memberikan mereka kesehatan, beliau kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Oleh karena hikmat marifat surgawi menyertai mereka. Apa yang menjadi keputusan-keputusannya Tuhan berasal dari Engkau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Nama Indonesia dipersatukan, Indonesia diberkati Tuhan. Bersama kabinet-kabinetnya mereka boleh bekerja sama dengan jujur, adil dan makmur Tuhan. Semua jajarannya Tuhan, Engkau memberkati. Engkau satukan hati mereka. Mereka boleh bekerja dengan seluruh hatinya Tuhan, segenap hatinya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bertumbuh, Indonesia bangkit dan diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Allah, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat itu Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Banyak juga satukan hati kami, satukan roh kami, untuk kami boleh bergandeng tangan melayani Engkau Tuhan. Walaupun kami sekarang masih di rumah-rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau sudah mempersatukan roh kami, satukan hati kami, untuk kami tetap bergandeng tangan, berdoa bersama-sama, melayani bersama-sama. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau pakai kami Tuhan dimanapun kami berada.
Tuhan Yesus, Engkau akan pakai kami semua Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang masih sekolah, Tuhan berkati sekolah mereka, yang kuliah Tuhan berkati perkuliahan mereka Tuhan, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan, yang berdagang berusaha Tuhan berkati perdagangan mereka Tuhan, usaha mereka, yang bertani Tuhan berkati pertanian mereka, yang berternak Tuhan berkati peternakan mereka, apapun usaha mereka sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang melimpah-limpah. Kami semakin cinta Engkau ketika kami diberkati Tuhan. Kami semakin cinta Engkau, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu menolong kami Bapa. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, saudara kami yang sakit, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka, jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, kuasa Tuhan tetap sama dari dulu sekarang untuk selama-lama, sanggup menyembuhkan, menolong kami, memulihkan kami Tuhan dari sakit penyakit kami, sakit jasmani, sakit rohani Tuhan pulihkan. Nama Tuhan diagungkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus bagi saudara kami yang sedang kena Yesus COVID, virus corona Tuhan, yang sedang isoman dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, baik di rumah Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan kepada mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Bapak surga, baik para tim medis Tuhan, para dokter, para perawat, para donatur, para relawan Tuhan, mereka yang bekerja terus Tuhan Yesus menolong teman-teman kami, saudara kami. Tuhan Yesus, biarlah jerilah mereka tidak sia-sia Tuhan Yesus. Bila mereka tidak sia-sia, Tuhan Yesus, di hadapan Engkau Tuhan, semua Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang sempurna, supaya mereka juga tetap sehat, tetap semangat, tetap melayani Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami semua. Engkau sudah memberkati seluruh jemaat Tuhan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan curah dalam kehidupan kami pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak surga. Saudara Tuhan, marilah kita angkat tangan kita. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.